Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Salsabila, kelas 10 Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan nama-nama lain Al-Quran. Jadi Al-Quran itu namanya bukan cuma satu, melainkan banyak. Salah satunya ialah ada nama lain Al-Quran yaitu Alkitab. Alkitab artinya kitab atau yang tertulis, yaitu kitab suci yang merupakan perwujudan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, nama lain Al-Quran yang bernama Alkitab ini disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua ialah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, yaitu Al-Quran yang membedakan antara baik dan buruk, halal dan haram, hak dan batil, kebaikan dan kejahatan, dunia dan akhirat, pahala dan dosa, dan lain sebagainya. Nah, nama lain Al-Quran Al-Furqan ini disebut dalam surat Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga ada Az-Zikru atau Az-Zikr. Az-Zikr ini artinya pengingat, yaitu Al-Quran berfungsi untuk mengingatkan manusia ke jalan yang lurus dan meninggalkan jalan kegelapan. Al-Quran juga mengingatkan akan balasan amal perbuatan manusia dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran itu isinya ada pengingat untuk manusia dan balasan-balasan yang akan diterima oleh manusia terhadap apa yang dilakukannya selama di dunia. Nah, ini disebut dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang keempat ada Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk umat dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang lurus dan terang benderang. Jadi kayak manusia itu yang awalnya dia bingung mau apa, terus dia membaca Al-Quran, akhirnya dia menemukan jalan keluarnya. Nah, ini disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kelima ialah An-Nur. An-Nur artinya cahaya, yaitu Al-Quran menjadi cahaya terang yang menyinari kegelapan. Disebut dalam surat An-Nisa ayat 174. Yang keenam ada Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya penyembuh atau obat, yaitu Al-Quran menjadi obat yang mampu menyembuhkan penyakit dzahir dan penyakit batin atau penyakit hati. Contohnya misalnya ada seseorang yang dia sedih, dia bingung, dia nggak tahu kemana. Terus lalu dia membaca Al-Quran, akhirnya hatinya menjadi tenang. Itu artinya Al-Quran sebagai obat. Nah, ini disebut dalam surat Al-Isra ayat 82. Yang ketujuh ada Al-Bayan. Artinya Al-Quran disebut juga Al-Bayan karena Al-Quran berfungsi sebagai penjelas atau penerang tentang kebenaran Islam dari Allah. Jadi arti Al-Bayan adalah penjelas. Kayak misalnya nih, Al-Quran sebagai penjelas hukum-hukum yang terdapat di dunia ini. Kayak hukum sholat, hukum zakat, itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ini disebut dalam surah Al-Imran ayat 138. Yang ke-8 ada At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya ini Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, atau Al-Quran juga bisa langsung dari Allah langsung ke Nabi Muhammad tanpa perantara. Nah, ini disebut dalam surat Asy-Syu'ara ayat 92. Yang ke-9 ialah Al-Mau'idhah. Al-Mau'idhah artinya nasihat.
Al-Quran senantiasa memberi nasihat kepada manusia tentang kebaikan dan keburukan. Jadi manusia diberi nasihat oleh Al-Quran kalau ini tuh baik atau ini tuh buruk untuk dilakukan kepada manusia. Nah, ini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 75. Yang ke-10 ialah Al-Burhan. Al-Burhan yaitu bukti kebenaran. Seluruh isi dalam Al-Quran mengandung arti yang sebenarnya, dan selama peradaban umat Islam sudah dibuktikan akan kebenaran yang ada di dalamnya. Kebenaran akan selalu datang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam surat yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhan mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami tentukan kepadamu cahaya yang terang benderang. Jadi itulah nama-nama lain dari Al-Quran. Sebenarnya nama lainnya banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.